Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Opening kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Sang Satria Cahaya, Sang Kinasih Satria Opening. Nilai-nilai Khalifah yang membawa konsep sangat bercahaya, nilai Khalifah Cahaya Sang Kinasih Satria Opening. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara tugas maupun moral terhadap sebuah komunitas atau masyarakat yang dipimpinnya. Dalam prosesnya banyak hal yang melatar belakangi terbentuknya seorang sang pemimpin. Tentu saja berbeda-beda sesuai dengan ranah masing-masing. Mulai dari tingkat kepemimpinan yang kecil, misalnya keluarga, sampai yang paling lingkup, yaitu yang lebih luas lagi seperti dalam tata kelola sebuah negara. Dari semua itu, ada satu hal yang pasti dan menjadi keinginan semua orang, yaitu adanya sosok sang pemimpin yang adil, arif, bijaksana. Karena dari keadilanlah kesejahteraan dapat diraih. Di kalangan masyarakat bumi Nusantara terdapat salah satu kepercayaan, yaitu tentang tokoh Sang Satria Cahaya, Sang Satria Opening yang menjadi khalifah di muka bumi Nusantara kita tercinta. Sebuah kepercayaan tentang sebuah hadirnya pengharapan di dalam jiwa manusia yang ada di bumi Nusantara akan kedatangan sosok seorang pemimpin yang adil, arif, bijaksana. Ketika sebuah keadaan sosio-kultur sebuah komunitas masyarakat berada pada titik resesi, kronis atau akut yang meliputi semua aspek. Dari titik itu sebenarnya terjadi kulminasi partikel-partikel cahaya yang siap menyembrut menjadi demaring kahanan. Lingkaran cahaya itu boleh kita sebut sang sosok Ratu Adil atau Sang Kinasih Satria Opening. Namun kalau di dalam terminologi sang budaya Jawa atau sang Imam Mahdi dalam khazanah keislaman, menurut sebagian orang yang mengetahui atau orang yang linui, meramalkan bahwa untuk sampai pada hal tersebut haruslah melalui sebuah proses yang di dalam pewayangan disebut dengan perang buruh, sebuah keadaan yang chaos yang akan benar-benar menghasilkan sebuah perubahan besar di dalam dimensi apapun yang berada dalam lingkup lakon pakem pewayangan. Misalkan saja seorang raja angkara, sebuah kerajaan akan tergantikan dengan yang lebih berbudi pekerti yang penuh laksana. Seorang kasatria yang telah purna lelana berata didaulat menjadi raja. Seorang raja tua yang telah lengser ke Prabon menjadi Brahmana atau menjalani kehidupan yang menjauhi segala urusan duniawi dan hanya mempersembahkan jiwa dan raganya kepada Sang Hyang Dumadi atau Ingkang Murbeng Dumadi dan sebagainya. Seseorang siapapun bolehlah mengetahui tentang keadaan-keadaan dari alur kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemimpinan. Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi sebuah patokan yang mutlak. Karena sesungguhnya, wahai sahabatku semua, para pecinta Sang Kinasih Satria Opening, keberlangsungan lakon manusia di dunia ini sungguh amatlah kecil bagi yang bisa terbaca oleh akal manusia itu sendiri. Semua bisa saja terjadi, misalnya dalam konsep munculnya Sang Kinasih Satria Opening yang diidam-idamkan oleh para putra-putri Nusantara tidak harus melalui kronologi bencana yang super dahsyat. Bisa juga sebuah bencana itu adalah penafsiran atas bencana besar yang lebih gonjang-ganjing dan lebih huru-hara yang mengiringi kelahiran sang sosok Ratu Adil atau Sang Kinasih Satria Opening.
bukan dari segi pengertian johir yang melahirkan gonjang-ganjing dan bencana besar, melainkan dari lengsernya dari sudut pandang kebatinan seseorang. Sang Kinasih Satroptingit adalah tokoh yang begitu fenomenal di dalam kehidupan hati sanubari para kasatria Nusantara. Satria adalah sifat seorang yang menegakkan kebenaran dan membela kejujuran, sedangkan piningit adalah sifat yang memingit dirinya atau artinya berlindung, menyembunyikan jati dirinya dari segala hal yang tidak baik. Satria Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa manunggaling kaulah Gusti. Kalau di dalam penafsiran, konsep kepemimpinan Sang Kinasih bisa dimaknai sebagai ia yang bisa menjaga mandat dari rakyatnya sebagaimana ia adalah amanah dari Tuhan yang menjadikannya khalifah fil ardil, sehingga ia tidak akan mungkin berani menyakiti rakyat ataupun sesama dari mereka. Karena jika menyakiti ataupun mencederai rakyatnya, dia sama saja mencederai ketaatannya kepada Sang Maha Pencipta. Inilah sejatinya yang menjadi muatan nilai-nilai dari istilah Sang Satropiningit, Sang Kasatria Cahaya. Siapapun orangnya, kapanpun saatnya, dan bagaimanapun kedatangannya tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting, ia memiliki kecenderungan selain dekat dengan rakyat, ia juga dekat pula dengan Sang Maha Pencipta. Sang manusia arif bijaksana yang memiliki kewelas-asihan serta budi pekerti antar sesamanya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian pada sesama. Semangat gotong royong yang dilandasi dengan kesadaran yang akan menularkan budi pekerti baik ini ke seluruh penjuru bumi Nusantara dengan begitu cepatnya dengan pelantara Sang Kasatria Cahaya. Bukankah para spiritual Nusantara juga telah menyadari kehadiran sosok Sang Satria Cahaya yang menebarkan nilai-nilai kesadaran cinta kasih pada sesama dengan berbagai macam bentuk-bentuk dan ranah-ranah dari perjalanan spiritualnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.